Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu, tertua di semesta. Alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi ya dari dalam program ngaji subuh, karena program ini atau video ini kita rekam setelah sholat subuh tadi bareng berdua berjamaah sholat subuh di masjid ya, berdua, nggak ada yang lain. Ini kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya kecepatan dalam beramal ya, sebelum datang 7 hal yang kemarin tuh, yang badiru bil a'mali sab'an ya, sebelum datangnya sakit, sebelum datangnya kefakiran itu, dan sebelum datangnya yang 7 hal kemarin. Kita sekarang akan melanjutkannya, pentingnya sedekah. Moga-moga ada manfaatnya. Akan saya bacakan dulu ininya, artinya, baru nanti hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu jika kau bersedekah engkau masih sehat dan engkau sebenarnya kikir, kamu takut menjadi fakir dan kamu sangat berharap untuk menjadi kaya, tetapi janganlah kamu menunda-nunda sedekah sampai bila nyawamu telah sampai di kerongkongan, lalu kamu berkata, yang ini untuk si fulan dan yang ini untuk si fulan, padahal yang demikian itu memang haknya si fulan. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab zakat bab sedekah terbaik, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab zakat bab sedekah terbaik adalah sedekahnya orang yang sehat dan bakhil. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya semoga Allah meridhoi siapa? Abu Hurairah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ada gelar radhiyallahu anhu, doa semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah dia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'udhamu ajran? Qal, anta saddaqa wa anta sahihun syaikhun takhshal faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Jadi penjelasan katanya dalam hadis itu di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, ini Imam Nawawi yang ulama besar dari Damaskus. Imam Nawawi terkenal satu Imam Nawawi Bantani yang orang Indonesia, orang Jawa, orang Banten, yang satu Imam Nawawi dari kota Nawa. Nah, inilah karyanya salah satu yang terkenal, yaitu Riyadhus Shalihin, kemudian disyarah, dijelaskan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugho dan kawan-kawan. Dalam hadis yang barusan dibaca itu ada penjelasan kata tasaddaqa, artinya bersedekah. Asal kata ini adalah tatasaddaqa, lalu huruf ta kedua dimasukkan ke dalam huruf sad atau dibuang salah satu huruf taknya untuk memudahkan pengucapan. Kemudian ada kata asyuhu.
artinya kikir. Ada yang menyebutkan berarti sifat kikir yang dibarengi dengan sifat rakus atau sifat kikir itu telah menjadi karakter seseorang. Kemudian kata yang ketiga dalam hadis itu yang dijelaskan di sini adalah tahsya, kamu takut. Ada yang keempat kata ta'mulu, berambisi. Kemudian balaghatil hulqum, artinya ruh atau nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Qultu li fulanin kaza, artinya kamu berkata untuk fulan sekian. Ada yang menyebutkan bahwa maksudnya adalah pengakuan tentang hak wasiat atau waris. Terus kemudian yang terakhir kata yang dijelaskan di sini dalam hadis itu adalah wa qad kana li fulanin, sudah menjadi hak fulan, maksudnya sudah menjadi hak penerima wasiat atau ahli waris yang melebihi dari sepertiga. Sesudah itu maka ahli waris dapat menunaikannya atau membatalkannya. Mutiara hadis dalam hadis ini yaitu pokok-pokok yang bisa disimpulkan: satu, memberikan sedekah dalam keadaan sehat itu lebih utama daripada memberikannya ketika sakit. Karena biasanya orang yang bersikap kikir ketika ia sehat. Waktu sehat dia kikir, jadi jarang sedekah. Terus waktu sakit dia ingat sedekah. Itu yang lebih utama, sedekah ketika dia punya jiwa kikir dan dalam keadaan sehat. Itu sedekah yang paling utama ganjarannya. Ya. Ada sifat kikir dalam diri manusia. Maka bila ia berharap dermawan, bila ia bersikap dermawan dan bersedekah dalam keadaan sehat, maka itu membuktikan keikhlasan hatinya dan cintanya yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang maaf, kalau orang yang sehat terus dia bersedekah, itu tanda dia itu ikhlas, ya, memiliki rasa cinta kepada Allah dibanding dia bersedekah waktu sakit. Karena sakit, ya, banyak hal yang nggak bisa dilakukan, dia terus ingat sedekahnya. Berbeda dengan orang sakit yang memandang harta akan menjadi milik orang lain, maka sedekahnya merupakan suatu kekurangan, ya. Orang sakit, ya, dia merasa, wah, kalau saya mati saya nggak bisa sedekah gitu kira-kira, ya. Tapi waktu sehat ya kikir, ya. Jadi sedekah waktu dia sakit itu lebih utama kalau kita sedekah waktu sehat dan menjadi dermawan. Kedua, hadis ini mengandung anjuran untuk bergegas melaksanakan kebaikan dan memberikan sedekah sebelum datangnya kematian. Jadi ada hadis yang terkenal itu, ya, yang fattaqunar, peliharalah dirimu dari kobaran api neraka walau bisyikkin tamroh, meskipun dengan sepotong kurma, ya. Jadi sedekah meskipun hanya dengan sepotong buah kurma itu bisa membentengi seseorang yang bersedekah itu dari api neraka. Betapa pentingnya sedekah itu, ya, berbagi karena cinta kepada Allah. Saat sehat berbagilah. Makanya menjadi YouTuber itu juga alat untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jangan mengharapkan ditonton jutaan. Kalau yang nonton 5 orang itu sudah berbagi kepada 5 orang. Jadi mulai sekarang sobat pesantren Ojo Lali jadi YouTuber, ya, dan terus bagikan ilmu pengalaman melalui YouTube gitu. Langsung diupload, meskipun yang nonton 1 nggak apa-apa, sudah berbagi ke 1 orang kan, yang 2 nonton alhamdulillah, daripada nggak pernah berbagi ilmu, nggak pernah berbagi. Sekarang ada YouTube, berbagilah, ya. Ini saya sekarang ada di Parung, insya Allah yang nonton ada di Arab, ya.
ada di Madura, ada di seluruh kota-kota di Indonesia, dan juga ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Kanada, ada yang dari Amsterdam, ya. Padahal saya ada di Paru, Masya Allah. Betapa dahsyatnya itu YouTube. Kenapa nggak dipakai itu, kenapa? Kok ragu-ragu? Cari anak SMP dan SMA, ajarin kalau memang belum bisa ya. Ngupload gampang anak. Itu saya lihat sendiri anak-anak SMP, SMA di kampung ini. Ternyata saya banyak belajar dari dia. Cara ngambil gambar yang cepat itu ya. Download page itu loh. Tadinya saya foto, saya screenshot baru saya ambil. Ternyata langsung digituin, langsung bisa kita ambil gambar-gambar dari internet itu. Anak SMP, dan mereka rata-rata punya YouTube, terus diupload, banyak upload juga mereka ke mana itu, ke channel masing-masing ya, karena gampang menguploadnya. Cuman masalah mereka adalah masalah nggak punya ilmu, jadi yang diupload yang game-game online gitu, nggak bisa dia berbagi ilmu karena pengalaman hidupnya mungkin masih terbatas ya kan. Yang pertama. Yang kedua, yang terbatas lagi, anak-anak milenial itu ya nggak punya kuota dari pemerintah, nggak bisa dipakai untuk main YouTube. Nah, kalau orang-orang yang sudah bekerja umur 25 ke atas ya, sampai 70-80 rentang itu, jadilah YouTuber ya. Ya umur 20 juga sudah punya penghasilan, atau umur 15 juga punya kuota sebenarnya dari orang tuanya kan. Ya, moga-moga ya ngaji subuh kita ini ada manfaatnya tentang pentingnya sedekah. Jangan ditunda-tunda ya, jangan kalau udah sakit terus sedekah. Dan sedekah itu, beramal itu menurut surat Al-Baqarah ayat berapa ya, 172 atau 175, itu ada 4 caranya. Satu, bisa terang-terangan ala niatan ya, bisa diumumkan, bisa dipublikasikan, boleh itu. Yang kedua sirriyah, dan yang kedua boleh diumpetin, nggak perlu orang lain tahu ya kan. Kemudian di waktu siang, nahar, dan di waktu malam ya. Jadi sedekah itu malam, siang, dalam keadaan terang-terang maupun diumpetin, disembunyikan. Ali bin Abi Thalib membagi sedekahnya dengan 4 cara itu. Pertama, kalau dia misalnya punya uang 100.000 misalnya mau sedekah, dibagi 4, 25.000 disedekahkan orang lain supaya tahu, diumumkan, dikasih tahu, di-i'lan, diumumkan, ala niatan, dalam keadaan terang-terangan ya. Terus yang 25.000 kemudian dia sedekah diam-diam, orang lain gak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah, dan juga orang yang terima sedekah dia. Yang kemudian yang 25.000 yang ketiga disedekahkan di waktu malam, lail, dan 25.000 yang keempat disedekahkan di waktu nahar, di waktu siang. Itu untuk melaksanakan ayat Al-Baqarah ayat berapa ya, ayat 170-an insyaallah itu ya. Moga-moga ada manfaatnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.